Gus. Negara apa nih? Oh, itu negara Ethiopia namanya. Ekonominya mereka kayak mana ya? Makanya kalau aku lihat negaranya kurang banget loh. Ini bingung ya, Van ya? Ada kamera tuh. Kayak teman-teman pada penasaran juga deh. Ya udah, kalau gitu sini deh aku yang jelasin gimana negara Ethiopia. Nah, teman-teman semua udah pada penasaran kan gimana sistem ekonomi negara Ethiopia? Ya cepet nih, jangan basa-basi. Ya, sabar nih, jangan marah-marah gitu. Nah, buat teman-teman semua, jadi negara Ethiopia itu adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Nah, negara Ethiopia ini juga menjadi salah satu negara tertua di dunia. Ibu kotanya adalah Addis Ababa, yang juga menjadi pusat politik dan ekonomi negara. Nah, sebelum kita tahu bagaimana sistem ekonomi di negara Ethiopia, kita juga harus mengetahui bahwa sistem ekonomi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau liberal, yang ketiga ada sistem ekonomi pusat atau komando, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, jadi untuk negara Ethiopia sendiri, dia itu menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan dua elemen, yaitu sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Jadi di sistem ekonomi campuran ini, pemerintah dan sektor swasta sama-sama berperan penting dalam sumber daya ekonomi. Aduh, capek no. Sambil duduk dah ya. Ada. Nah, jadi dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol penuh atas hal-hal penting seperti dalam kesehatan, transportasi, pendidikan. Sedangkan untuk sektor swasta sendiri memiliki kebebasan dalam beroperasi di bidang lain. Pihak swasta memiliki kebebasan untuk menjalankan bisnis dan mencari keuntungan. Tapi harus tetap juga dong untuk mentaati peraturan dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi Lanjut lah jelasin. Jadi tujuan sistem ekonomi campuran itu apa sih? Nah, sistem ekonomi campuran itu memiliki tujuan untuk menyeimbangkan keadilan dan kebebasan. Contohnya seperti pemerintah yang memberikan subsidi kepada keluarga yang kurang mampu, sehingga anak yang kurang mampu tersebut tetap bisa merasakan pendidikan walau mereka tidak punya biaya untuk membayar pendidikan tersebut. Contoh lainnya seperti, jika seseorang ingin membuka bisnis, itu tidak perlu banyak hambatan. Ciri-ciri sistem ekonomi yang dianut negara Ethiopia yaitu yang pertama menganut sistem ekonomi campuran. Negara ini sendiri menganut sistem ekonomi campuran yang dimana sektor publik dan sektor swasta berperan bersama. Kemudian selanjutnya sistem pertanian yang dominan. Sistem pertanian sendiri telah menjadi tulang punggung bagi sektor perekonomian di Ethiopia, yang mana sektor ini sendiri telah menyumbang 32% PDB pada tahun 2022 hingga 2023. Dan sebagian besar masyarakat Ethiopia bekerja pada sektor ini. Yang ketiga, ada di sistem kepemilikan tanah. Hak milik tanah di negara Ethiopia hanya dimiliki oleh negara. Individu ataupun entitas dapat menyewa tanah tersebut, namun tidak memiliki hak milik permanen atas tanah tersebut. Kemudian, yang keempat, tingginya angka pengangguran. Di Ethiopia sendiri, terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa perlu adanya pengembangan di sektor-sektor ekonomi yang ada untuk dapat menampung tenaga kerja dengan lebih signifikan. Dan yang terakhir, reformasi ekonomi. Pemerintah negara Ethiopia tengah melakukan reformasi ekonomi dengan memprivatisasikan badan usaha milik negara untuk dapat lebih banyak menarik investor asing. Bajunya beda. Gak apa-apa deh, aku lagi jelasin ya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa aja kelebihan serta kekurangan dari sistem ekonomi negara Ethiopia? Yang aku jelasin kali ini adalah mengenai kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ethiopia merupakan negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dikarenakan adanya kebijakan dari investasi asing beserta adanya kebijakan dari perkembangan industrial. Di mana di sini aku memiliki contoh, yaitu di Redawa Industrial Park yang menjadi pusat dari kawasan pembuatan pakaian. Hal ini tentunya menarik bagi investasi dari luar negara. Contohnya yaitu adalah Tiongkok. Di mana hal ini tentunya dapat memperbanyak dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Beserta ini juga bisa menurunkan angka kemiskinan di negara tersebut. Yang kedua adalah peningkatan produk ekspor sektor pertanian.
Ethiopia meningkatkan kualitas ekonomi mereka melalui sektor pertanian yang menggunakan kebijakan produktivitas, di mana mereka menggunakan akses pasar internasional. Contohnya adalah Ethiopia merupakan negara dengan penghasil kopi terbesar di dunia. Dengan meningkatkan kualitas beserta kuantitas dari produksi kopi mereka, mereka dapat mampu menembus pasar global, dan ini tentunya berdampak pada ekonomi nasional beserta ekonomi lokal dari masyarakat negara Ethiopia tersebut. Adapun kekurangan sistem ekonomi di negara Ethiopia, yang pertama, produktivitas rendah. Ethiopia adalah salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Produktivitasnya rendah dikarenakan petani di sana masih menggunakan cara manual, seperti memitik biji kopi secara satu persatu dan tidak ada teknologi modern. Mereka masih sangat bergantung pada curah hujan dikarenakan irigasi di sana jarang tersedia. Contohnya, jika terjadi kekeringan di wilayah Rift Valley, produksi kopi turun drastis. Pendapatan petani di sana berkurang dan ekspor menurun. Yang kedua, ada keterbatasan akses pasar. Banyak wilayah pedesaan di Ethiopia terisolasi karena jalan yang buruk atau tidak adanya transportasi. Hal ini menyebabkan petani kesulitan menjual produk mereka ke kota atau pasar internasional. Contohnya, seorang petani di wilayah Afar mungkin hanya dapat menjual susu unta di pasar lokal dengan harga rendah, karena mereka tidak memiliki akses ke pasar yang lebih besar di Addis Ababa atau ibu kota di negara Ethiopia. Menurut Bank Dunia, negara Ethiopia ini mencatat pertumbuhan ekonomi 8% per tahunnya dari 2004 hingga 2022. Hal ini yang menjadikan negara Ethiopia ini menjadi salah satu negara dengan sistem perkembangan ekonomi tercepat di dunia. Lah, boxing dia. Ya, aku jelasin nih. Meskipun negara Ethiopia ini mengalami tantangan kemiskinan yang cukup meluas dikarenakan ketergantungan mereka terhadap sektor pertaniannya, oleh karena itu sistem ekonomi di negara Ethiopia itu bergantung kepadanya untuk terus menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah Ethiopia memutuskan untuk melakukan perubahan besar pada aturan ekonominya pada Juli 2024. Mereka memutuskan untuk menukar nilai mata uang Ethiopia agar ditentukan oleh kondisi pasar dunia. Tujuannya supaya produk Ethiopia lebih murah dan dapat bersaing dalam pasar dunia. Pemerintah akan mengelola sistem keuangan agar siap menghadapi masalah ekonomi seperti naiknya harga dan krisisnya ekonomi. Tujuannya supaya ekonomi negara Ethiopia menjadi stabil. Perekonomian Ethiopia tetap menghasilkan hasil yang relevan dan positif. Namun keberlanjutannya bergantung pada penerapan langkah-langkah untuk memperkuat sistem ekonomi yang efektif. Untuk meningkatkan keberlangsungan dan relevansi Ethiopia di masa depan, dia memerlukan memperbanyak sumber pendapatan dan memperbanyak inovasi dan teknologi.